Istri Sang Penguasa, Part 4. Seren mengernyitkan dahi mendengar perkataan sang pria. Apa maksudmu aku terlalu ceroboh? Tanyanya dengan nada yang sinis. Tentu saja kamu ceroboh. Bagaimana kalau pria yang akan dipertemukan denganmu bukanlah pria baik-baik? Atau mungkin, kamu salah menemui pria yang akan jadi pasangan kencan butamu? Itu bisa saja terjadi. Nada bicara Juda terdengar santai namun sedikit menusuk. Setelah dari sini kamu akan pergi kemana? Tanya Juda dengan sikap dinginnya. Aku akan menemani temanku ke mall. Kenapa kamu menanyakan itu? Tanya Seren sambil mengernyitkan dahi. Tidak ada. Hanya bertanya saja. Oh, Seren. Bolehkah aku lebih dekat denganmu? Tanya Juda dengan nada yang serius. Entahlah. Biarkan berjalan seiring waktu saja. Seren mengangkat bahu dan menjawab dengan sikap acuh tak acuh tanpa berani menatap Juda. Baiklah, aku harus pergi, katanya kepada Seren kemudian dia berjalan keluar meninggalkan aula. Pak Direktur, Anda mau pergi kemana? Ini kan pesta untuk menyambut kedatangan Anda ke perusahaan. Tanya wakil direktur ketika melihat Juda. Kalian lanjutkan saja pestanya tanpa aku. Aku masih ada urusan lain. Kata Juda sambil berlalu pergi meninggalkan aula diikuti Henry yang berjalan di belakangnya. Tuan, kemana lagi kita akan pergi? Tanya Henry ketika sudah di dalam mobil. Kita ke kafe. Aku ada janji dengan Steve dan Mario. Jawab Juda tenang. Baik Tuan. Henry dengan segera menjalankan mobil dan berkendara menuju sebuah kafe tempat Yuda dan temannya bertemu. Sementara itu, Seren juga meninggalkan pesta tidak lama setelah Yuda pergi. Bu Seren mau pergi kemana? Pestanya masih belum selesai. Tanya salah seorang staf. Aku harus pergi. Nikmatilah pestanya. Seren segera bergegas menuju mobil dan berkendara ke apartemennya. Angel sudah menunggunya dengan pakaian rapi. Angel, kamu sudah siap berangkat? Kata Seren ketika dia tiba di apartemen. Tentu saja. Aku sudah menunggumu dari tadi. Jawab Angel dengan sedikit kesal. Maaf, tadi ada pesta penyambutan direktur baruku. Jadi aku cukup lama berada di sana. Seren menjelaskan pada Angel. Sudahlah, cepat ganti pakaianmu. Sudah lama kita tidak pergi ke mall bersama. Kata Angel sambil mendorong pelan tubuh Seren. Iya, aku ganti pakaian sekarang. Seren mengambil pakaian ganti dari lemarinya. Dia mengambil sebuah dress lengan pendek berwarna kuning polos selutut dengan dipadukan tas tangan berwarna putih. Ayo girl, berangkat. Setelah selesai bersiap kedua sahabat itu bergegas pergi ke mall. Ponsel Sherin berdering dan dilihatlah panggilan itu dari sang kakek. Iya. Halo kek. Sherin menyapa sang kakek sambil mengemudikan mobilnya. Halo. Sherin, apa kamu sudah bertemu dengan Juda? Kata kakek Dirga ketika dia mendengar suara Sherin. Iya. Sudah kek. Bagaimana menurutmu? Kakek ingin agar kalian segera menikah. Apa? Sherin begitu terkejut mendengar perkataan sang kakek hingga dia menghentikan mobil secara mendadak. Iya. Kakek ingin kamu segera menikah dengannya. Dia pria yang baik dan sangat cocok untukmu. Suara kakek Dirga terdengar begitu tenang. Tapi kakek, aku dan dia baru satu kali bertemu. Bagaimana kami bisa langsung menikah? Seren mengernyitkan alis dan mencoba melawan keinginan sang kakek. Tidak masalah. Lagi pula sekarang dia jadi atasanmu. Kalian akan sering bersama dan setelah kalian menikah pun, kalian akan lebih sering menghabiskan waktu dan bisa saling mengenal. Kakek akan mengatur pernikahan kalian. Kakek Dirga bersikeras dengan keputusannya. Tapi kakek, tidak ada tapi-tapi. Kakek tahu kalau dia adalah pria terbaik untuk jadi pasangan hidupmu. Tut. Kakek. Halo, kakek. Kakek Dirga langsung memutus sambungan telepon setelah selesai berbicara. Angel yang berada di sebelahnya merasa heran dengan perubahan sikap Seren hingga dia bertanya. Apa yang terjadi? Apa yang kakekmu katakan? Sherin menoleh menatap Angel. Kakek ingin aku menikah dengan pria yang kutemui kemarin. Petik 2. Sherin bicara dengan nada yang murung. Wah, tentu itu kabar bagus Sherin. Mungkin saja dia memang pria yang akan menjadi jodohmu. Kata Angel berusaha membujuk Sherin. Tapi Sherin, kamu harus bisa membuka hatimu untuk pria lain. Rico itu bukan pria yang pantas untukmu. Dia hanya bisa menilai orang dari luar. Dia tidak bisa menilai orang dengan benar.
Dia memang pantas mendapatkan Friska yang bermuka dua itu. Angel mencoba meyakinkan Sherin. Sherin, kamu pantas untuk hidup bahagia bersama pria yang baik dan mencintaimu. Sudahlah. Kamu pikirkan dulu. Sekarang, ayo jalankan lagi mobilnya. Kita berangkat ke mall. Ayo. Sherin menjalankan mobilnya dan menuju ke mall. Tak berapa lama, mereka pun tiba di mall. Sherin dan Angel segera berjalan masuk setelah memarkir mobilnya. Sherin, kita bertemu lagi. Sepertinya kita memang berjodoh. Angel, kamu sedang liburan di sini. Di mana kekasihmu? Apa kamu cuma sendiri? Friska dan Rico yang kebetulan berada di mall menyapa kepada Sherin dan Angel. Angel menatap benci kepada Friska. Dan Sherin hanya memandang sinis dan berlalu tanpa mempedulikan keberadaan pasangan kekasih itu. Sherin, apa pantas kamu bersikap seperti itu? Friska menyapamu dengan baik. Baik. Dia tidak membencimu setelah apa yang kamu lakukan selama ini kepadanya. Kata Rico sambil menahan lengan Sherin. Dia kesal melihat sikap Sherin yang acuh tak acuh. Lepaskan tanganku. Memangnya apa yang aku lakukan kepadanya? Seingatku, aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadapnya. Justru dia yang melakukan banyak kesalahan padaku. Jadi, untuk apa lagi aku bersikap baik padanya? Sherin menarik paksa lengannya dan menjawab dengan nada sinis. Kamu ini, Rico sudahlah. Aku tidak apa-apa. Benar kata Sherin. Mungkin selama kami tinggal bersama aku bersikap kurang baik terhadapnya. Karena itu dia tidak suka padaku. Kata Friska dengan raut wajah sedih. Seharusnya kamu berprofesi sebagai aktris. Kamu pasti akan sukses dan mendapatkan penghargaan sebagai ratu drama terbaik. Kata Angel. Angel, kenapa kamu berkata seperti itu? Apa aku juga memiliki salah padamu? Sherin, kenapa kamu memfitnahku juga di depan Angel? Sudahlah. Aku malas berurusan dengan kalian. Kata Sherin sambil berlalu meninggalkan mereka. Di suatu sudut restoran ketiga pria tampan sedang berkumpul bersama. Salah satunya melihat kejadian itu. Dia tersenyum mencibir memperhatikannya. Hei Judah. Kenapa kamu tersenyum seperti itu? Apa ada sesuatu yang menarik? Kata Mario temannya. Melihat senyum itu sepertinya kamu merencanakan sesuatu. Steve berkata dengan tenang. Tidak untuk sekarang. Saat ini aku masih jadi seorang penonton. Tiba saatnya aku akan jadi seorang pemain. Kata Yuda tenang dengan senyum licik. Apa maksudmu? Mario dan Steve merasa heran dan mereka saling menatap bingung.